Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Saya berusia 24 tahun. Jadi saya penderita penyakit sinusitis kronik gitu. Awal mula saya tidak tahu kalau saya ini menderita penyakit sinusitis itu. Jadi ketika saya bangun pagi hari, saya mencium bau-bau tidak sedap ya di kamar saya atau di rumah saya itu. Jadi seperti bau bangkai itu. Kemudian saya cari-cari bau bangkai tersebut. Saya cari-cari penyebab bau tersebut. Saya kira ada tikus atau cicak mati ya di kamar atau di rumah saya. Saya cari-cari tidak ketemu selama seharian saya mencari. Nah, kemudian siang hari ketika saya buang ingus itu, ya sepertinya ada yang aneh dengan hidung saya itu. Jadi yang menyebabkan saya mencium bau tidak sedap atau bau bangkai itu bukan karena ada bangkai di rumah saya, bukan karena ada hewan mati di rumah saya, tapi karena hidung saya yang bermasalah yang menyebabkan saya mencium bau tidak sedap atau bau bangkai itu. Nah, kemudian saya sinar atau terowong hidung saya yang sebelah kiri ini, saya sinar dengan senter itu. Jadi ketika saya sinar dengan senter itu di rongga hidung saya itu seperti ada iritasi gitu ya, iritasi atau luka atau lecet kemerahan di hidung saya itu. Kemudian saya lakukan browsing di internet. Saya browsing hidung bau bangkai atau hidung bau telur busuk gitu. Nah, saya browsing kemudian saya baca semua artikel yang saya dapatkan, dan di semua artikel yang saya dapatkan mengarah bahwa hidung bau bangkai atau hidung bau telur busuk itu mengarah penyakit sinusitis. Jadi setelah itu saya fix saya terkena penyakit sinusitis. Esok harinya kemudian saya pergi ke dokter, ke klinik ya, bukan dokter THT karena memang kalau dokter THT jauh gitu. Nah, saya pergi ke dokter untuk memeriksakan penyakit saya gitu. Nah, kemudian dokter pun membenarkan bahwa saya terkena penyakit sinusitis gitu, karena kan saya mencium bau-bau tidak sedap yang ada di hidung saya gitu. Nah, kemudian dokter menyarankan karena saya terkena penyakit sinusitis, jadi saya tidak boleh terkena debu dan tidak boleh terkena dingin itu. Kemudian saya pun dianjurkan untuk mandi dengan menggunakan air hangat itu, tidak boleh menggunakan air dingin. Dan seketika itu saya pun shock gitu ya, karena tempat atau lingkungan saya bekerja adalah berdebu dan juga dingin. Kemudian setelah itu saya diberi 4 macam obat kalau tidak salah ya, yaitu ada antibiotik yang terutama untuk membunuh bakteri atau kuman yang ada di hidung saya. Kemudian ada vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian ada paracetamol dan juga obat sakit kepala ya. Karena memang kalau penderita sinusitis pasti diiringi dengan sakit kepala itu, karena kan hidungnya bampet sehingga kesulitan untuk bernafas. Kemudian alhamdulillah setelah saya diberi obat oleh dokter, alhamdulillah penyakit sinusitis saya bisa sembuh gitu ya. Tapi untuk beberapa waktu gitu. Kemudian 1 bulan kemudian penyakit sinusitis saya kambuh lagi gitu. Jadi saya pergi ke dokter lagi, kemudian sembuh 1 bulan dan kumat lagi, hidung saya mulai berair atau pilek lagi gitu. Saya sudah hampir beberapa kali lah saya ke dokter karena penyakit saya setelah diberi obat sembuh kemudian kambuh gitu ya. Jadi tidak bisa benar-benar sembuh gitu. Sampai saya sempat ingin melakukan teknik gurah gitu ya, karena saya pikir dengan melakukan gurah kan jadi kotoran atau bakteri atau benda asing yang ada di hidung saya bisa benar-benar keluar, kemudian saya bisa sembuh setelah melakukan gurah gitu ya. Cuma memang ada beberapa pendapat dari dokter atau ahli kalau gurah itu memang juga katanya tidak bagus gitu ya, karena kan kalau misalkan kita salah gurah atau bisa memperparah keadaan sinusitis kita, malah tambah luka. Nah, kemudian ketika saya pulang ke Semarang ya,
Saya pulang ke Semarang, penyakit saya kambuh lagi gitu. Penyakit sinusitis saya kambuh. Kemudian saya berobat juga di klinik yang ada di Semarang. Nah, dokter juga membenarkan bahwa saya terkena penyakit sinusitis ya. Nah, kemudian dokter juga menyarankan bahwa kalau penyakit sinusitis itu berobat tuh harus 3 kali berobat tuh tanpa putus obat itu. Jadi jangan seperti saya sebelumnya, jadi ketika saya kambuh baru saya berobat itu. Jadi dokter menyarankan bahwa kalau penyakit sinusitis itu ketika kita berobat tuh jadi selama 3 kali berturut-turut kita tidak boleh putus obat gitu ya. Nah, kemudian saya di klinik Semarang tersebut saya juga diberi obat dan saya makan semua obatnya, saya habiskan. Nah, akhirnya ketika saya balik lagi ke Purwakarta, penyakit saya kambuh lagi. Nah, kemudian ketika penyakit saya kambuh, kemudian saya periksa ke klinik yang biasa saya berobat yang ada di Purwakarta. Nah, saya periksa, kemudian saya juga menyampaikan ke dokter yang di Purwakarta tersebut, saya ingin berobat selama 3 kali berturut-turut, tidak putus obat, biar penyakit saya benar-benar sembuh total gitu. Jadi saya setelah berobat di klinik tersebut, sebelum habis obat saya kembali lagi ke klinik tersebut sampai 3 kali berobat itu. Nah, tapi setelah saya melakukan 3 kali berobat, ya ternyata sinusitis saya juga belum juga sembuh gitu. Ya, kemudian semua cara saya lakukan. Saya juga pernah mengkonsumsi madu pahit ya, madu pahit Al-Fatih juga saya konsumsi. Setelah saya selesai minum obat itu, saya konsumsi sampai saya habis 1 botol, juga ternyata juga tidak sembuh. Nah, kemudian juga saya browsing lagi di internet, saya cari-cari lagi di YouTube gitu mengenai cara menyembuhkan penyakit sinusitis ya. Semua cara yang saya dapatkan dari informasi dari YouTube, dari internet, saya praktekkan semua. Saya juga pernah mengkonsumsi minuman jahe, saya bikin sendiri jahenya, saya minum setiap hari biar meredakan pernafasan saya atau saluran hidung saya lakukan ya, tapi ternyata juga belum membuahkan hasil gitu ya. Nah, kemudian kemudian saya ketemu dengan channel The Doctor Family ya, The Doctor Family, yaitu cara menyembuhkan polip atau sinusitis yaitu beliau menggunakan cuka yaitu diteteskan ke hidung ya setiap malam ya. Jadi mengambil cuka diteteskan di hidung 3 tetesan setiap malam gitu ya. Nah, itu ya katanya sih bisa benar-benar sembuh gitu ya. Kemudian di kolom komentar juga beberapa orang sudah mempraktekkan ya, katanya bisa sembuh ya, membaik lah, bukan sembuh sih, ada perubahan, ada berbaik, sedikit membaik gitu ya. Ya katanya seperti tekniknya seperti teknik gurah itu ya. Jadi lendir-lendirnya bisa keluar semua itu. Saya pun ikut mempraktekannya selama 1 bulan ya. Saya praktekkan setiap malam sebelum tidur, saya teteskan ke hidung saya itu, saya teteskan ya. Memang rasanya perih sampai ke kepala, sampai ke otak ini, mata pun menjadi merah itu. Teteskan kemudian dihirup seperti itu. Nah, memang rasanya cukup perih gitu ya. Memang awal-awal juga saya praktekkan cukup ngeri juga, tapi karena demi kesembuhan, demi kesehatan, demi sembuh. Kemudian setelah saya mempraktekkan selama kurang lebih 1 bulan ya, tidak ada perubahan ya. Belum ada perubahan yang benar-benar sembuh dari hidung saya gitu ya. Malah ketika hidung saya kambuh sinusitis malah semakin semakin parah gitu ya. Jadi luka atau lecet di hidung saya itu malah semakin perih gitu ya, gitu. Ini sih. Nah, kemudian setelah itu saya pun mencari informasi lain gitu, mencari browsing di internet, di YouTube, saya mencari alternatif lain untuk penyembuhan penyakit sinusitis saya gitu ya.
ya di internet atau di YouTube banyak dijumpai itu produk, salah satunya adalah Gamat MC gitu kalau tidak salah namanya itu ya, yang katanya bisa menyembuhkan penyakit sinusitis dan itu pun obat herbal gitu ya. Saya baca di kolom komen ya, ada beberapa orang yang sudah mengonsumsi tapi juga belum sembuh gitu. Nah kemudian ada juga kesaksian orang itu katanya pernah menderita sinusitis dan sekarang sudah sembuh, kemudian juga mencantumkan nomor WA kalau misalkan mau tanya-tanya gitu. Nah saya pun menghubungi nomor beliau itu, saya hubungi, saya diskusi, saya sharing pengalaman itu. Nah ternyata punya usut ya, ternyata dia adalah agen atau salesman dari produk yang namanya Faras gitu ya. Nah katanya itu minyak ya, dioleskan di hidung atau di kepala ini, oleskan setiap hari itu katanya bisa sembuh gitu katanya. Nah itu harganya kurang lebih 200.000 ya, 200.000. Nah setelah itu saya pun tidak mencobanya, tidak membelinya. Kemudian saya cari lain, alternatif lain, sampai akhirnya saya ketemu yaitu teknik irigasi nasal atau teknik mengalirkan air ke rongga hidung gitu ya. Nah saya ketemu dengan situs-situs ya, dari luar negeri juga ada, dari Indonesia juga ada gitu ya. Jadi untuk teknik irigasi nasal yaitu kalau di situs aslinya itu yang menggunakan botol namanya sinus rinse ya. Sinus rinse itu botol ya, nanti diisi cairan, kemudian kita masukkan botol tersebut ke hidung kita, nanti air akan mengalir gitu ya. Nah cuma masalahnya botol tersebut harganya cukup mahal ya, harganya sekitar 500.000, dan itu pun tidak dijual di Indonesia, itu dijual di luar negeri yaitu di Amerika itu ya. Nah kemudian alternatif lain ada yang menggunakan spuit atau suntikan ya, suntikan 20 mili atau 50 mili ya, yaitu disuntikan ke hidung ini tanpa jarum ya, suntikan ke hidung nanti air akan keluar itu ya. Suntikan itu alternatif yang kedua itu ya. Nah kemudian untuk cairannya yaitu menggunakan cairan infus atau HCl ya, yaitu harganya kurang lebih 10-15 ribu gitu ya. Nah saya pun sudah berencana untuk membeli alat tersebut, yaitu spuit atau suntikan 20 atau 50 mili tersebut dan cairan infus ya, harganya 10-15 ribu. Saya coba mau belinya, saya cari-cari di apotek ya, ternyata untuk spuitnya emang tidak semua apotek itu menjualnya itu ya. Nah kemudian kalau cairan infusnya itu kalau di toko online memang ada gitu ya, ada harganya 10-15 ribu ya. Ya tidak masalah bagi saya itu, yang penting kan penyakit sinusitis saya bisa sembuh gitu, atau bisa terobati gitu ya. Nah belum sempat saya mencoba teknik itu, ternyata ada teknik lain yang lebih praktis, lebih murah dan efisien itu, dengan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di sekitar kita itu, yaitu dengan kantong plastik kresek 1 kg yang bening itu, dan kemudian cairannya itu cukup menggunakan air hangat dan garam gitu ya, dan dilarutkan garam ke air hangat dan dimasukkan ke plastik, kemudian dengan plastik kita lubangin dan kita masukkan ke hidung kita, nanti akan mengalir cairan atau air tersebut akan mengalirkan kotoran-kotoran terlendir dan debu dari hidung kita, nanti akan keluar gitu ya. Nah itu sih, jadi hidung kita dialiri dengan air gitu ya. Awal mula saya melihat cara tersebut cukup ngeri juga gitu ya, cukup takut gitu, nanti takutnya airnya masuk ke otak kita atau kepala atau ke ke pernapasan atau ke paru-paru ya, terutama ke otak, itu takutnya nggak bisa keluar itu ya. Nah cuma karena dari beberapa referensi juga saya browsing dulu sebelum melakukan ya, saya cari-cari informasi yang benar-benar akurat, yang benar-benar bisa dipercaya itu. Jadi saya menemukan di
dokter OS Indonesia itu juga melakukan ternyata ya, dan itu cukup aman gitu. Kemudian saya browsing di situs-situs YouTube itu, channel YouTube, ternyata dokter THT Indonesia juga menyarankan tersebut untuk membersihkan hidung, dan ternyata cukup aman gitu ya. Dari situs channel YouTube luar negeri pun juga sama itu, bahwa teknik irigasi nasal itu aman untuk dilakukan gitu, aman ya, tidak berbahaya ya. Kemudian awal-awal saya melakukan memang mengalirkan air ke hidung itu seperti kita kemasukan hidung ketika kita berenang itu, ketika berenang itu seperti menghirup air ya. Jadi seperti hidung masuk, itu memang seperti itu sih. Awal-awal kita melakukan itu seperti minum air gitu ya. Jadi untuk tips melakukannya yaitu dengan posisi miring seperti ini. Miring, kita semprotkan air ke hidung kanan, nanti akan mengalir ya. Kemudian jangan lupa kita membuka mulut ya. Membuka mulut seperti ini, dan ketika menyemprotkan kita tahan nafas. Kemudian gantian hidung kiri, gantiannya miring seperti ini, kita buka mulut dan tahan nafas gitu ya, sambil bilang A itu. Kalau misalkan takut masuk ke tenggorokan atau ke saluran lain itu ya, tapi alhamdulillah aman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menyemprotkan air itu, semprotkan dengan kencang atau kuat ya, kencang atau kuat, nanti biar aliran yang keluar itu lancar gitu, tidak tidak setengah-setengah, lancar, dan alhamdulillah aman gitu. Nah semprotkan yang kuat itu. Kemudian saya melakukan irigasi nasal itu secara rutin ya. Jadi malam sebelum tidur saya selalu melakukan teknik tersebut ya. Jadi sebelum tidur sambil gosok gigi ya, sebelum gosok gigi saya melakukan itu ya tiap hari, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih melakukan, dan alhamdulillah sinusitis saya alhamdulillah sembuh. Kemudian penyakit pilek saya tidak pernah lagi terkena pilek ya, alhamdulillah sejauh ini tidak pernah terkena pilek lagi gitu. Kemudian saya juga semenjak melakukan irigasi nasal, saya tidak pernah yang namanya ngupil atau sisi itu, jangan ya, karena ngupil itu sebenarnya juga tidak dianjurkan gitu ya. Karena kan setiap kali kita ngupil tuh kita memasukkan tangan kita yang kotor ke dalam hidung, itu menyebabkan bakteri yang menyebabkan iritasi gitu ya. Itu sih ya. Jadi setelah melakukan irigasi nasal ya alhamdulillah saya tidak pernah ngupil lagi itu sih ya. Baik, cukup sekian pengalaman dari saya mengenai penyembuhan sinusitis ya dengan irigasi nasal ya. Sebenarnya teknik ini tidak hanya dilakukan ketika kita sinusitis itu ya, tapi bisa kita lakukan oleh siapa saja yang ingin menjaga kesehatan hidung kita dari penyakit pilek atau penyakit lain gitu. Baik ya, semoga sharing yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua gitu. Kemudian jangan lupa untuk melakukan berbagi ya, ketika kita sudah mempraktekkan cara ini dan sembuh, jangan lupa untuk berbagi kepada sesama itu ya. Biar rekan-rekan kita yang menderita penyakit sinusitis atau penyakit pilek atau lainnya bisa sama-sama kita tertolong atau sembuh gitu ya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.